akan berbicara hakikat dari kurban. Ya, saya tidak akan berbicara syariat kurban karena para sahabat kan semua udah pinter-pinter ya. Sudah pinter-pinter bahkan sudah pada melaksanakan itu. Jadi saya hanya ingin berbicara aspek hakikatnya saja. Baik ya, kita akan mulai dari kata hakikat ya. Kalau hakikat berarti hakikat itu dari kata ya hak. Hak itu artinya kebenaran. Jadi hakikat itu berarti berbicara tentang yang sebenar-benarnya. Ya, yang sebenar-benarnya. Kurban itu dari kata koroba, yakrobu, kurban. Ya, kurbanan, kirbanan. Ya, ini dari sisi bahasa saja, kurban itu artinya adalah dekat. Saya mau nanya, apakah Allah dekat dengan kita? Jadi sebetulnya ya Allah itu dekat dengan kita melampaui dekatnya urat nadi leher. Nah, kalau Allah sudah dekat dengan kita, perlukah kita mendekatkan diri kepada Allah? Yang dibutuhkan oleh kita itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi merasakan kehadirannya, merasakan kedekatannya. Itu yang dibutuhkan. Oke, saya kasih ilustrasi sedikit ya. Ada nggak saya ini dekat dengan Mas Imron. Dekat nih dengan Mas Imron. Anggap saja tubuh saya dengan Mas Imron itu dekat. Tetapi saya tidak merasa dekat. Pernah nggak ada perasaan begitu? Tapi saya jauh dengan Mas Imron, tapi kok merasa dekat? Ulangi lagi. Biar pintar sedikit ya. Ayo. Sekarang saya kasih ilustrasi. Saya sekarang sedang posisi di Bandung. Mas Imron posisinya di Malang. Jauh nggak Bandung-Malang? Tetapi saya merasa dekat. Mungkin nggak? Nah sekarang saya ini dekat dengan orang yang dekat saya sekarang. Tapi saya kok tidak merasa dekat? Mungkin nggak? Jadi sebetulnya Allah itu meliputi semesta raya. Meliputi seluruh manusia. Berarti Allah itu dekat. Bukan hanya kepada manusia dong. Pada seluruh makhluk Allah itu dekat. Cuman ada yang merasakan kedekatan Allah dengan dirinya. Ada yang tidak merasakan kedekatan Allah dengan dirinya. Jadi hakikat dari kurban itu sebetulnya adalah ya, kurban itu sebetulnya adalah upaya dari kita untuk selalu merasakan kedekatan dengan Allah. Setuju ya? Ini gini. Kalau gitu saya tanya lagi. Pernah nggak para sahabat merasa jauh dengan Allah? Tidak menjamin kalau orang sudah dibuka mata qalbi itu merasa selalu dekat dengan Allah, tidak menjamin. Tidak menjamin. Ayo jujur, kapan kita merasa jauh dengan Allah? Saat para sahabat berbohong. Ada perasaan jauh gak dengan Allah? Saat para sahabat menyakiti orang, ada perasaan jauh gak dari Allah? Saat para sahabat mungkin ya diam-diam mengambil hak yang bukan haknya. Ini ada duit titipan, biarin aja. Saya sikat aja, kan gak ada orang yang tahu. Di situ ada nggak di dalam diri kita perasaan kita jauh dari Allah? Nah, jadi sebetulnya ya perasaan jauh dengan Allah itu akibat kita menyimpang dari keinginan Allah, menyimpang dari sifat-sifat Allah, menyimpang dari sifat sejatinya diri kita. Jadi kalau kita ingin merasa dekat dengan Allah, caranya gimana? Ya caranya jangan menyimpang dari keinginan Allah. Jangan menyimpang dari nasihat Allah. Jangan menyimpang dari bimbingan Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah itu selalu membimbing kita dari dalam diri kita? Apakah Allah sekarang bersama kita? Apakah Allah setiap saat mengingatkan kita? Jangan marah-marah. Jangan ngomongin orang. Jangan itu. Banyak gak Allah bersuara di dalam diri kita? Jadi selama ini ya kurban itu yang kita lakukan sering tidak berhasil karena kita nggak ngerti caranya. Kurban itu sebetulnya bukan dekat, bukan mendekat karena kita nggak perlu mendekat lagi dengan Allah. Kurban yang sebenarnya adalah melakukan upaya supaya kita tidak menyimpang dari segala titah dan perintah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, mendengarkan suara Allah, mengikuti bimbingan Allah. Saat kita mengikutinya, di situ kita akan merasakan kedekatan kita kepada Allah.
Oke, sampai sini mengerti dulu. Ini saya baru cerita Ya. tentang hakikat kurban. Awas ya, saya tidak membahas yang syariat. Yang syariat kan sudah pada pinter-pinter. Yang itu mah nggak usah dibahas lagi ya. Pasti besok kan sebentar lagi rebutan daging. Nggak usah dibahas itu, nggak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas. Saya tadi cuman memberikan sedikit saja pemahaman ya bahwa menumpahkan darah itu kan kata Quran apa tadi? Haram apa halal? Darah Haram. siapa kira-kira? Darah siapa kira-kira? Ya darah siapa saja. Kan semua makhluk ingin bahagia. Kan semua makhluk ingin bahagia dan semua makhluk tidak mau menderita. Oke, lanjut dulu. Jadi ngerti sekarang pengertian hakikat kurban. Sampai sini ngerti? Nah, para sahabat ingin nggak merasakan selalu dekat dengan Allah? Para sahabat pernah nggak merasakan dekat dengan Allah? Saat kita mengikuti bimbingan Allah, saat kita mendengarkan suaranya dan kemudian kita mengikuti bimbingannya. Setuju nggak dengan saya? Kata Allah, kamu sekarang aku titipkan harta. Bagi dong. Begitu kita ngikutin Allah, harta yang kita punya, kemudian kita bagikan untuk membahagiakan orang. Di situ kita merasakan kedamaian yang luar biasa. Ada perasaan dekat dengan Allah. Setuju ya? Jadi sebetulnya itulah kurban yang hakikat. Kurban yang hakikat itu sebetulnya adalah melakukan segala tindakan yang menyebabkan kita merasakan kedekatan dengan Allah. Merasakan keakraban dengan Allah. Merasakan Allah tidak pernah jauh dari diri kita. Oke, sampai sini mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, sekarang pertanyaan berikutnya, perhatikan saya. Apa sih yang suka menyimpangkan kita dengan Allah? Apa sih yang suka menyimpangkan kita dengan Allah? Nah, pikiran ya, pikiran. Tahu nggak? Pikiran itu punya pintu. Apa pintunya pikiran? Pintu pikiran tuh ini. 2 telinga, 2 mata, 2 hidung, 1 mulut. Itu pintu pikiran. Pintu pikiran itu. Nah, sekarang kalau ya pintu ini terbuka, bebas terbuka, bisa ada yang masuk nggak lewat telinga kita? Oke. Sesuatu yang masuk lewat telinga kita mempengaruhi pikiran kita nggak? Contoh, ada orang ngomongin kita. Kedengeran nih sama telinga. Mikir nggak? Nah, ada orang melakukan sesuatu yang mencurigakan kelihatan oleh mata kita. Mikir nggak? Ada bau-bau nih masuk hidung kita. Ya. Masuk ke dalam. Mikir nggak kita? Mikir. Betul nggak? Ya. Kalau kita ngomong kasar misalkan. Atau ngomong yang menyakitkan orang. Kepikiran nggak? Jadi sebetulnya pintu pikiran sekarang udah ketemu. Pintu pikiran itu ada 7. Paham ya? Nah, kok sama ya? 7-nya pintu pikiran sama dengan kurban yang syariat kan selalu ya menyembelih sapi ber-7. Kira-kira nih pertanyaan konyolnya. Apa ada kaitan ya? Ya, biarkan saja yang syariat nggak usah dibahas karena itu kan sudah banyak. Mungkin kalian juga udah iuran. Saya tidak bahas itu. Tidak bahas itu ya, tidak. Saya sedang berbicara hakikatnya, implementasi setelah itu. Nah, sekarang ya, ada nggak orang rajin memotong sapi ber-7? Tetapi pikirannya kacau, ada nggak kira-kira? Nah, karena dia tidak pernah tahu hakikatnya. Padahal yang harus dikendalikan oleh dia itu sebetulnya yang 7 ini. Kalau dia bisa mengendalikan yang 7 ini, pasti pikirannya akan jernih. Kalau pikirannya jernih, pasti pikiran itu tidak akan pernah mengganggu kesadaran. Ketika pikiran tidak mengganggu kesadaran, nanti kesadaran itu perlahan akan menjadi majikan bagi pikiran. Nah, selama ini justru kesadaran ini menjadi pelayan bagi pikiran. Itu yang menyebabkan pikiran sering mengacaukan kesadaran. Ketika kesadaran dikacaukan, akibatnya kita menyimpang dari Allah. Saat menyimpang dari Allah, jauh nggak? Jauh. Nah, kembali lagi ya. Ini pengertian kurban secara hakikat. Nah, makanya angka 7 itu kan diabadikan di agama Islam. 7 kali tawaf. 7 kali sa'i mondar-mandir Safa dan Marwah. 7 batu melempar jumroh. Kan gitu. Pernah nggak kalian para sahabat bertanya, kok angka 7 diabadikan ya? Gitu.
Sampai diabadikan jadi ya sapi itu katanya ya kalau mau disembelih iuran bertujuh. Nah, ada apa sebetulnya di situ? Nah, tentu saja bagi orang yang berpikir tentu saja harus ditemukan jawabannya. Nah, menurut saya ada kaitan dengan itu. Karena apa? Ketika kita menyimpangkan diri dari Allah, maka kita akan menjauh. Ketika kita menjauh, berarti tidak dekat. Perasaan jauh dari Allah, sebetulnya bukan Allah menjauh. Karena Allah tidak pernah menjauh dari kita. Allah menyatu kok dengan napas kita. Perasaan jauh dari Allah semata-mata karena kita menyimpang dari hati nurani kita sendiri. Dari keinginan Allah yang ada dalam diri kita. Saat kita menjauh, pengganggu utamanya tadi adalah pikiran. Nah, saat pikiran diizinkan mengganggu kita, sebetulnya karena apa? Karena kesadaran kita rendah. Nah, karena kita mengizinkan semua masuk lewat 7 pintu itu, sehingga pikiran menjadi terganggu. Ini bahasa umumnya ya. Bahasa khususnya ada yang lebih lagi. Tapi saya tidak akan bahas itu ya. Karena saya tahu ini kajian umum. Jadi kita bicara yang umum-umum saja dulu. Paham sampai di sini? Jadi kesadaran rendah itu gara-gara kesadaran kita menjadi pelayan bagi pikiran. Harusnya pikiran menjadi pelayan bagi kesadaran. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang merasakan kedekatan dengan Allah adalah orang-orang yang berkesadaran tinggi. Nah, orang yang berkesadaran tinggi otomatis orang yang bisa mengendalikan pikirannya. Orang yang bisa mengendalikan pikirannya tidak mungkin dia menyimpang dari kehendak Allah yang ada di dalam dirinya. Maka dia akan terus mengikuti apa yang dimau oleh Allah. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke, itu sebabnya ada kata-kata leluhur kita di tanah Jawa. Ilmu namanya ilmu mati sakjeroning urip. Nah, ilmu mati sakjeroning urip itu sebetulnya ilmu yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan 7 pintu pikiran yang akan menyebabkan pikiran itu menjadi jernih atau pikiran itu menjadi kotor. Itu makanya ya para leluhur kita itu sangat-sangat perhatian terhadap itu. Sampai mereka itu mengatakan, kalau kamu ingin selamat, tempuh jalan Shirathul Mustaqim. Ternyata Shirathul Mustaqim pun ternyata ada hubungan dengan angka 7. Betul nggak? Katanya rambut dibelah 7. Nah, sebetulnya rambut di belah 7 itu berhubungan dengan panca indera kita. Karena kalau kita bisa mengendalikan yang 7 yang ada di kepala kita ini, maka kita sebetulnya akan selamat. Ayo ya, kenapa orang tertarik untuk mencuri? Sebetulnya ya, awalnya dia tertarik untuk mencuri kan sebenarnya dari mata. Setuju? Dari mata kan? Ayo. Ini ada duit nih ya, kelihatan nih oleh mata. Ya, bisa kelihatan duitnya, bisa kelihatan catatannya. Ini kayaknya duit ini nggak ada yang tahu. Kan dari mata kan? Betul nggak? Dari mata masuk ke mana? Masuk ke pikiran. Oleh pikiran diolah-olah. Udahlah, kayaknya ini sikat aja. Betul nggak? Nah, ketika melakukan itu kan pasti kita tidak akan pernah merasa damai. Dan perasaan gelisah itulah yang menyebabkan kita menjadi jauh dengan Allah. Jadi kurban yang sebenarnya adalah itu. Jadi sebetulnya kurban itu secara hakikat tidak usah menunggu datangnya hari raya Idul Adha. Kendalikan saja ya pintu pikiran yang 7, maka otomatis pikiran kita akan selalu dalam keadaan damai. Nah, pikiran yang damai tentu saja ya pikiran yang damai itu akan menyelamatkan kita. Jadi kan selamat ya, kita tidak akan pernah menjauh dari Allah. Kita tidak akan pernah merasa ada perasaan jauh dari Allah.